dunia kedokteran itu adalah mempunyai unsur ekonomi yang sangat luar biasa besarnya. Dan itu penjajahan yang bahkan justru kita pada keadaan kaki. Ini pertanyaan sangat penting dan sangat mendasar, bahwa dunia kedokteran kita sekarang ini sudah bukan sebagai untuk memelihara kesehatan atau mengatasi masalah kesehatan, tetapi sebetulnya untuk kepentingan ekonomi dan hegemoni. Nah, ini kalau Anda baca atau saya baca di buku yang ditulis oleh Richard Brown pada tahun 1979, yang menceritakan bagaimana Rockefeller itu adalah orang pertama yang bisa melihat bahwa dunia kedokteran itu adalah mempunyai unsur ekonomi yang sangat luar biasa besarnya. Maka dia kemudian bersatu dengan Carnegie dan kemudian dengan American Medical Association bersatu. Dia ingin menjadikan bahwa pengobatan tunggal itu hanya ada satu cara pengobatan tunggal, yaitu dengan kimia, dengan cara kimia dan yang mereka kuasai. Kemudian mereka menggunakan Johns Hopkins Hospital, dan dengan demikian pada tahun 1905 Abraham Flexner kemudian berputar ke seluruh perguruan tinggi kedokteran gitu di sana. 1904 ada 166 sekolah kedokteran, dan sekolah kedokteran itu harus nurut sama mereka, dan banyak yang tidak nurut, hingga pada tahun 1915 tinggal 104, dan pada tahun 1934 hanya tinggal 76 sekolah kedokteran. Ngeri ya, mereka sepakat bahwa pengobatan dengan kimia itu adalah satu-satunya pilihan di dalam ilmu kedokteran. Padahal itu tidak betul. Ternyata pengobatan kimia itu hanya eliminir simptomnya saja, jadi tidak pada penyakitnya ansih. Dan teori Rockefeller ini terus berkembang sampai sekarang, dan itu yang dipegang oleh perusahaan-perusahaan farmasi besar atau big pharma sampai sekarang. Dan itu penjajahan yang sangat halus, penjajahan yang kita tidak merasa pernah kita berjajah. Bahkan justru kita pada keadaan kaki, tapi kita semua tidak bisa menghindar. Protokol yang sudah 100 tahun ditanamkan oleh Rockefeller Man itu berlangsung sampai sekarang. Padahal mereka itu prinsipnya adalah obat-obatan itu adalah ekonomi dan hegemoni, sehingga seluruh negara di dunia akan tunduk pada apa yang mereka katakan. Mereka mempunyai suatu alat yang sangat lengkap, sehingga Departemen Kesehatan kita pun copy paste dengan mereka tanpa mengindahkan keselamatan rakyat untuk mengikuti dengan mereka. Padahal kita mempunyai alternatif yang sangat luar biasa yang bisa menyaingi dari pendapat mereka yang sudah ratusan tahun itu. Apakah kita mau terus menurutin ratusan tahun mereka dengan obat-obatan kimia yang sebetulnya kadang-kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan? Tetapi dengan dipoles sedemikian rupa, mereka bisa terus berjalan dan menguasai seluruh dunia sampai detik ini. Obat-obatan jantung yang penting semua berasal dari mereka, dan kita nurut saja karena kita diberi satu border tentang statistik, tentang penelitian, tentang segala macam yang mereka bikin, sehingga kita sangat percaya. Nah, keadaan ini terus berlangsung sampai detik ini dan kita masih terjajah.